Ya, selamat malam Andra Libah. Silakan buka kamera dan bertanya. Terima kasih Munte Frisda. Mikana dalam urapan Allah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih doanya. Iya, silakan Andra. Iya, Pak. Mau nanya, berapa pertanyaan nih? 3 ya? Ya, satu aja dulu. Kalau lolos bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau satu aja ngeyel, gimana kita mau lanjut ke pertanyaan kedua, ya kan? Itu kalau babi itu menurut Mikana gimana? Haram atau halal di agamanya? Apa saudaraku? Babi. Oh, babi itu enak saudaraku. Tidak halal atau haram? Haram kalau makan sendiri, harus dibagi sama aku. Oh, enggak ada gini. Ada enggak ada dalilnya? Markus 7 ayat 19 terus berfirman, semua makanan halal. Semua makanan halal. Iya, termasuk babi. Ih, kamu tahu nggak, babi itu paling enak. Gak usah lah kamu makan saudaraku, nanti makin mahal ya, susah dicari lah pula. Coba buka dulu. Kok Isa makan babi? Yesus makan babi enggak? Hah? Tak ada tertulis dalam Alkitab. Tak ada tertulis dalam Alkitab. Kalau nggak ada yang tertulis, nggak usah kita tambah-tambahin ya. Kamu bertanya yang ada saja ya. Yang esensi aja kamu tanya. Yesus saat dia meninggal itu dikuburkan pakai kain kafan atau pakai jas? Oke, silakan Pastor Ben. Iya, Yesus dikuburkan pakai kain kafan karena itu budaya. Jadi berbicara budaya. Jadi Alkitab tidak juga mencatat kalau mati dikasih peti mati, enggak, ya. Tapi ingat, jadi orang Kristen itu kan percaya, berharga kematian orang percaya di hadapan Tuhan. Jadi itu adalah suatu penghargaan terakhir buat kita untuk memberangkatkan dia, orang yang kita kasihi. Oke? Tapi kalau Anda tanya nanti, ya kuburan Yesus itu mahal. Itu kuburan bangsawan yang digali, yang dipahat di batu-batu yang berharga gitu. Jadi kalau berbicara tentang itu tadi, kenapa orang Kristen harus pakai jas, sepatu, itu lebih mengarah kepada budaya, kearifan lokal untuk menghargai almarhum atau almarhumah itu berada. Ya, tetapi kalau ada orang bilang suatu saat, ya, saya nggak usah pakai jas lah, baju biasa saja lah, ya biar jasa dikasih sama orang parkir miskin, enggak apa-apa juga, brother. Jadi itu hanya tradisi saja, brother. Jadi nggak ada itu dalam Alkitab. Silakan. Tradisi ya, tradisi. Oke. Satu lagi nih pertanyaan itu. Katanya Yesus disalib itu penembusan dosa ya? Untuk menembus manusia berdosa. Oke. Terus yang nyalib itu dia masuk surga atau enggak? Karena dia yang salib. Oke, tadi sebenarnya Mekana udah jawab. Iya, ketika Yesus di atas kayu salib itu Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti ada waktu Tuhan berikan buat mereka untuk bertobat yang menyalibkan dia. Tetapi kalau mereka tidak mau bertobat, ya masuk neraka, brother, gitu. Yang membunuh orang itu pasti dihukum gitu. Gitu. Dia saya pertanyakan ini dia masuk. Apakah dari orang-orang yang menyalibkan Yesus itu, yang mengeksekusi Yesus disalib itu, ada yang bertobat? Saya percaya ada. Tapi ingat, tadi Mikananya udah ngomong, yang menyalibkan Yesus itu siapa sih? Semua orang berdosa, termasuk Pastor Ben, Mikana, termasuk kamu kalau kamu percaya. Tapi yang mengeksekusinya adalah tentara orang Romawi itu. Makanya nanti ketika Yesus ngomong sama murid-muridnya, anak manusia tiba akan diserahkan kepada tangan orang berdosa, disalibkan, mati. Petrus marah, janganlah kiranya guru terjadi padamu. Yesus marah sama dia. Iblis, kamu hanya melakukan apa yang kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Tuhan. Jadi Yesus itu tersalib untuk menggantikan orang yang percaya kepada dia. Karena di dalam konteks iman Kristen soal penebusan itu adalah take over, pengambil alihan. Ya gitu, brother. Ada memang hadisnya mengatakan. Kenapa? Itu soal ada, bukan hadis, kau juga hadis. Hadis kalau di Nih aku bacakan ya.
suratan ya di dalam suratan 1 Petrus 1 ayat 18-19 ya, aku baca ya. Ya, surat 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ya gitu, brother. Jadi untuk menggantikan, jadi darah Yesus itu menggantikan. Darah itu kan nyawa. Jadi nyawa kami sudah dilemparkan dalam api neraka, Yesus gantikan posisi kami. Begitu, brother. Boleh dilihat datanya di kamera, Mbak? Tunjukin di kamera. Oh, mau diperlihatkan mau diperlihatkan di kamera, boleh. Tartar. Kami kan ayat berapa lagi tadi? Biar saya juga. Itu udah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari 1 Petrus 1 ayat 18. Ini bukan tentang disalib ini bahasanya. Ini baca aja dulu sampai ayat 19. Bukan gambaran fana, bukan pula dengan perak atau emas. Oke, itu enggak ada kata salib di situ. Melainkan nih ayat 19-nya. Kristusnya sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak tercatat. Ia terpilih sebelum dunia dijadikan. Di situ kan enggak ada kata salib. Oke. Enggak ada kata salib. Yang saya pertanyakan di sini apakah Bentar. Ini nih ayatnya nih. Baca. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah terhadap dosa itu. Ini bukan yang disalib, bukan yang kata-kata begini. Iya, ini di kayu salib, yang tersalib itu kan Yesus, brother. Yang menyalibkan. Saya bertanya sih, yang menyalibkan dosa, yang menyalibkan langsung masuk surga atau gimana? Karena kan kalau enggak disalib. Tadi kan udah saya jawab, kalau mereka tidak bertobat, mereka pasti masuk neraka, brother. Makanya Yesus kan berikan kesempatan kedua bagi mereka. Bapak ampunilah mereka. Siapa bapaknya Yesus? Rohnya Yesus itu sendiri. Ya. Iya. Gitu, jadi katanya kan kalau enggak disalib itu kalau disalib penebusan dosa ya. Iya. Berarti langsung itu yang menyalib itu langsung masuk surga karena dia bantu untuk penebusan dosa. Apalagi dia mau bertobat. Coba pikir. Kalau dia enggak disalib mungkin semua masuk neraka atau apalah. Neraka jahanam. Yang nyalibin Yesus itu di kayu salib itu semua orang berdosa, brother, di seluruh dunia ini. Sebelum Yesus tersalib, setelah Yesus tersalib. Jadi Yesus itu adalah penggenapan dari ibadah sakramental yang dilakukan oleh orang Yahudi itu. Jadi kan mereka memotong domba, kambing, itu adalah hanya perlambang. Nanti penggenapannya ada di dalam Yesus Kristus. Itu ditulis dalam kitab Ibrani. Begitu, brother. Ya udah. Ini 5% Justin. Oke. Udah cukup saudaraku, Andra. Makasih saudaraku sudah bertanya ya. Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Besar memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Andra yang cakep dan manis.